Hanya bermain 4 kali, masa depan Nathan di Swansea dipertanyakan. Kejutan besar menanti, FC Emmen siap angkut Nathan. Mengejutkan dan bikin terharu sekaligus ketawa terbahak-bahak mendengarnya. Tom Haye ungkap sisi lain Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Seperti ini penjelasan Tom Haye. Heboh. Ivar Jenner, lelah fisik dan mental, dukungan netizen jadi sumber kekuatan di tengah jadwal padat timnas Indonesia. Bisa auto kejang mendengar biaya sidang Maarten Paes. Biaya sidang di CAS ditaksir capai 32 miliar. PSSI angkat bicara. Tanggapi curhatan Ibu Wilber Jardim, PSSI, kepentingan individu tidak mungkin diakomodir sesuai perintah Pak Erik. Sungguh menggemparkan, tiba-tiba media Italia heboh soroti Jay Itzes di timnas Indonesia. Katanya bek Venezia itu seperti ini. Bukan cuma Jairo Riedewald, wonderkid Tottenham berdarah Yogyakarta ini juga hampir dinaturalisasi timnas Indonesia. Siapakah pemain tersebut? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Hanya bermain 4 kali, masa depan Nathan di Swansea dipertanyakan. Kejutan besar menanti, FC Emmen siap angkut Nathan. Nathan masih terikat kontrak dengan klub Inggris Swansea FC hingga tahun 2026. Musim lalu ia dipinjamkan ke SC Heerenveen untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, namun hanya tampil dalam 4 pertandingan. Mungkin langkah peminjaman lagi adalah pilihan tepat untuk Nathan yang masih muda, agar bisa belajar dari tim lain sebelum kembali ke Swansea. Klub Belanda FC Emmen dikabarkan tertarik pada Nathan Chu-aon. Pemain berusia 22 tahun ini kesulitan untuk menunjukkan potensinya di Wales Selatan sejak bergabung dengan Swansea musim panas lalu. Dengan hanya 4 pertandingan di Belanda, tantangan besar menantinya. Nathan harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di Swansea. Rumor mengenai kepindahan Nathan ke Emmen semakin menguat. Menurut media Belanda Transferwatch.nl, perpindahan ini hampir pasti terjadi. Klub yang berada di divisi kedua Liga Belanda ini ingin segera mendatangkan Nathan. Ada pertanyaan besar tentang masa depan Nathan bersama Swansea. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Mengejutkan dan bikin terharu sekaligus ketawa terbahak-bahak mendengarnya. Tom Haye ungkap sisi lain Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Seperti ini penjelasan Tom Haye. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, mengungkapkan bahwa pelatih Shin Tae-yong kadang-kadang memiliki sisi humoris. Hal ini terungkap saat Haye dan Shin Tae-yong menghadiri sesi jumpa pers usai laga melawan Filipina pada 11 Juni lalu. Shin terlihat akrab merangkul dan bercanda dengan Haye saat mereka berfoto bersama media, yang mengejutkan karena Shin dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan keras. Tom Haye menjelaskan bahwa saat itu ia hendak meninggalkan ruangan setelah sesi jumpa pers sebelum Shin Tae-yong menariknya untuk berfoto bersama.
Haye akhirnya menyadari bahwa pelatihnya bisa juga bersikap humoris meski tegas dalam melatih timnas. Saya tidak tahu kalau mereka selalu mengambil foto di akhir konferensi pers. Jadi saya ingin pergi, tapi Coach Shin menarikku, kata Haye. Coach Shin orangnya serius dan selalu menuntut banyak dari kami, tetapi kadang dia menunjukkan sisi humornya. Meskipun baru bergabung di timnas, Haye merasa bisa berkomunikasi dengan baik dengan Shin Tae-yong. Hubungan mereka semakin erat meskipun terkadang komunikasi sulit karena perbedaan bahasa. Namun dengan bantuan banyak orang dalam tim dan penerjemah, mereka dapat berkomunikasi dengan lancar. Haye menilai bahwa kedekatan antara pelatih dan pemain berperan besar dalam kesuksesan timnas yang kini berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubungan kami dengan Coach Shin sangat baik dan mungkin itu alasan mengapa kami bisa tampil seperti sekarang, pungkas Haye. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silent. Heboh. Ivar Jenner, lelah fisik dan mental, dukungan netizen jadi sumber kekuatan di tengah jadwal pada timnas Indonesia. Ivar Jenner mengungkapkan bahwa dukungan dari netizen membuat tugasnya di timnas Indonesia terasa lebih ringan. Sebagai salah satu pemain yang sibuk dengan jadwal timnas tahun ini, Ivar berlaga di Piala Asia U-Strip 23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Setelah itu pemain FC Utrecht ini bergabung dengan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibatnya waktu bersama keluarganya semakin sedikit karena lebih banyak fokus di timnas. Ivar mengakui bahwa akhir-akhir ini ia jarang berada di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama timnas. Ia baru bisa istirahat setelah laga terakhir melawan Filipina pada 11 Juni lalu. Saya sudah jarang di rumah karena ada banyak turnamen. Mulai dari Piala Asia di Januari lalu hingga pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam dan Piala Asia U23, ujar Ivar Jenner. Pemain berusia 20 tahun ini mengakui bahwa kondisi tersebut cukup melelahkan baik secara fisik maupun mental. Namun, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Menurut Ivar, dukungan positif dari netizen sangat berpengaruh besar. Ia menerima banyak pesan melalui media sosial yang menjadi motivasi pribadi. Dukungan ini membuatnya semakin bersemangat untuk kembali ke timnas pada ajang selanjutnya. Saya sangat menghargai pesan-pesan positif yang saya terima. Saya sangat senang bisa berada di sini dan tidak sabar untuk bermain lagi. Terima kasih atas semua pesan dukungannya, pungkasnya. Bisa auto kejang mendengar biaya sidang Maarten Paes. Biaya sidang di CAS ditaksir capai 32 miliar. PSSI angkat bicara. PSSI angkat bicara mengenai biaya sidang Maarten Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam kurung CAS yang ditaksir mencapai 32 miliar rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, isu yang simpang siur jangan ditelan dengan mentah-mentah. Proses naturalisasi Maarten Paes harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam kurung CAS karena terganjal aturan FIFA.
Jangan terlalu banyak sok tahu, ucap Arya Sinulinga. Santai aja, kita semua tahu langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, kata Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, PSSI tidak akan melanjutkan naturalisasi Paes jika dari awal akan buntu. Kini Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Mantan pemain FC Utrecht itu menjalani sumpah kewarganegaraan pada 30 April 2024. Kita tahu bagaimana biaya-biaya sudah dihitung, ujar Arya. Kami kalau terbentur biaya sejak awal kami sudah tahu masalahnya tidak mungkin dimasukkan sebagai WNI kalau karena biaya. Pasti kami stop sejak awal pakai logika, tutur Pelt Ketua Asprof PSSI Sumatera Utara itu. Dia menambahkan PSSI terus berjuang agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Tunggu saja, serahin pada ahlinya di tim Pak Erik dalam kurung. Thohir bukan bilang kami berhasil, kami belum tahu, tapi sudah terbukti timnya untuk mengurus. Kami lagi godok semua, kata Arya. Sebelumnya, ongkos sidang Paes di CAS diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Haris Pardede. Untuk biaya bertarung atau bersidang di CAS ternyata tidak murah. Walaupun untuk PSSI atau Erick Thohir tidak mahal, yaitu 1-2 juta dolar AS. Saya dapat informasi dari sumber yang kredibel, jadi sekarang dolar lumayan tinggi, 16.000, sekitar 16-32 miliar dalam kurung rupiah, ucap pria yang akrab Bung Harpa di YouTube pribadinya. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Tanggapi curhatan Ibu Wilber Jardim, PSSI, kepentingan individu tidak mungkin diakomodir sesuai perintah Pak Erik. Anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI Arya Sinulinga angkat bicara mengenai curhatan Ibu Wilber Jardim, Jardim Halim Liliana di Instagram pribadinya belum lama ini. Saat itu Jardim Halim Liliana ingin berkomunikasi dengan PSSI untuk membicarakan yang berkaitan dengan Wilber Jardim. Akan tetapi Liliana tidak menjelaskan permasalahan apa yang dimaksud itu. Kan kata Pak Erik sudah dijelaskan juga, hal-hal yang kepentingan individu tidak mungkin diakomodir, ucap Arya saat ditemui seusai acara Beyond the Game ngobrolin regulasi baru Liga Indonesia di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 25/6/2024. Tapi kalau bukan dalam kurung kepentingan individu, pasti diakomodir, sambung Pelt Ketua Asprof PSSI Sumatera Utara itu. Saat didesak kepentingan apa yang diinginkan Liliana, Arya justru bungkam. Terbaru, Liliana mengkonfirmasi bahwa persoalan mengenai pemain anaknya sudah terselesaikan. Kini nama Wilber tetap masuk dalam daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas U19 Indonesia asuhan Indra Syafri. Total terdapat 33 pemain yang dipanggil. Agenda TC Timnas U19 Indonesia dalam rangka menatap ASEAN Cup U19 2024. Rencananya ASEAN Cup U19 2024 berlangsung pada 17-29 Juli 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Sungguh menggemparkan, tiba-tiba media Italia heboh soroti Jay Itzes di Timnas Indonesia. Katanya back Venezia itu seperti ini.
Pemain keturunan Indonesia Jay Itzes telah menjadi sorotan media Italia setelah berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini berada di antara 18 tim yang melaju ke putaran ketiga. Media Italia, Tutto Venezia Sport, melaporkan pencapaian Jay Itzes dengan bangga. 3 poin penting telah diraih oleh Jay Itzes bersama timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tulis mereka. Setelah kalah dari Irak, Indonesia bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Filipina berkat gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho. Lanjutnya, tidak hanya penampilannya di lapangan yang memukau, tetapi juga tindakan respect Jay Itzes saat insiden cedera serius yang dialami Adrian Ugelvik setelah duel udara dengan penjaga gawang Indonesia, Hernando Ari, pada menit ke-85. Jay terlihat memberikan instruksi kepada pemain lain untuk melindungi Adrian yang sedang mendapat perawatan di lapangan. Sikap Jay ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter dengan banyak yang memuji aksinya. Beneran kelas Eropa, ucap salah satu penggemar timnas Indonesia. Keren banget pemain Serie A1 ini, kata yang lain. Sungguh tindakan yang patut dihargai dari Bang Jay Itzes yang mengarahkan rekan-rekannya untuk melindungi pemain Filipina yang terjatuh, puji seorang fans Garuda. Jay Itzes yang juga sukses membawa Venezia FC promosi ke Serie A musim 2024/2025 benar-benar menunjukkan kelasnya baik di dalam maupun di luar lapangan. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. Bukan cuma Jairo Riedewald, wonderkid Tottenham berdarah Yogyakarta ini juga hampir dinaturalisasi timnas Indonesia. Siapakah pemain tersebut? Selain Jairo Riedewald, wonderkid milik Tottenham Hotspur ini juga menjadi pemain Liga Inggris yang hampir dinaturalisasi timnas Indonesia. Namun proses naturalisasi terhadap bintang muda Liga Inggris terpaksa menemui kebuntuan hingga sang pemain batal membela timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia masih terus mencari pemain keturunan di Eropa guna bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya di turnamen bergengsi. Apalagi pelatih timnas Indonesia senior Shin Tae-yong tidak menampik kalau dirinya masih mengincar sejumlah pemain keturunan Eropa untuk memperkuat skuadnya. Bukan hanya Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia kelompok umur seperti Indra Syafri, Bima Sakti, hingga Nova Arianto juga tak ketinggalan memanfaatkan pemain keturunan. Salah satu pemain yang secara terbuka berkeinginan gabung ke timnas Indonesia ialah bintang Liga Inggris keturunan Belanda, yaitu Jairo Riedewald. Kendati demikian, ternyata ada satu bintang Liga Inggris selain Jairo Riedewald yang bahkan hampir mengenakan jersey timnas Indonesia. Dia adalah wonderkid Tottenham Hotspur, yaitu Gabriel Han Wilhoffking yang sempat dipanggil pelatih Indra Syafri untuk gabung ke timnas Indonesia U20. Namun cukup disayangkan, Gabriel Han Wilhoffking telah lebih dahulu mencatatkan debut bersama timnas Inggris U16 saat jumpa Turki dan Skotlandia. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Bocoran Hamdan Hamadan, satu striker tajam Liga Belanda, sudah masuk radar timnas Indonesia. Siapakah dia? Berikut uraian Hamdan Hamadan.
Tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamadan memastikan nama Mauro Zijlstra sudah masuk daftar. Mauro menyatakan bahwa dia ingin bisa membela timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kanal YouTube Yusa Nugraha. Kabar ini tentu jadi angin segar karena skuad Garuda butuh pemain depan mematikan. Saat ini Mauro bermain untuk NEC Nijmegen Ustrip 21 yang berlaga di Liga Kelompok Umur Belanda. Menariknya, musim lalu dia jadi pencetak gol terbanyak kedua dengan koleksi 8 gol dari 13 pertandingan. Hamdan Hamadan menjelaskan bahwa nama Mauro Zijlstra sudah mereka dapatkan. Bahkan Mauro termasuk daftar 10 besar penyerang potensial bagi Indonesia. Mereka juga sudah mengumpulkan semua penampilan pemain tersebut dan data yang akan dibutuhkan pelatih. Tahun lalu kami list beberapa opsi pemain depan diaspora. Mauro ini masuk dalam list 10 pemain depan potensial. Data Mauro Zijlstra sudah lama terdaftar di list Kemenpora. Data dan statistik video-video pertandingan juga sudah dikumpulkan, tulis Hamdan Hamadan. Data ini sudah dikumpulkan sejak tahun 2023 lalu. Selain statistik dan video, kami juga mendapatkan laporan terkait kemampuan Mauro dari pelatihnya sekitar bulan September atau Oktober 2023, tukasnya. Hadirnya Mauro tentu akan jadi angin segar bagi skuad Garuda. Untuk posisi penyerang saat ini Rafael Struijk masih jadi andalan Shin Tae-yong. Dia berduet dengan Ragnar Oratmangoen untuk membongkar pertahanan lawan. Tentunya Shin memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih pemain yang akan masuk timnya. Apalagi dia sudah membangun fondasi sejak 4 tahun lalu. Rahasia dibalik ketidakhadiran Shin Tae-yong di drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap. Begini kata Pak Erick Thohir, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong harus menjalani masa pemulihan selama 3 minggu ke depan di Korea Selatan. Akibatnya, ia tidak bisa mendampingi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam acara drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pengundian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada tahap ini, tim akan dibagi menjadi 3 grup, masing-masing terdiri dari 6 tim. Setelah berkonsultasi dengan tim medis, diputuskan bahwa Shin Tae-yong akan fokus pada proses penyembuhannya selama 2 hingga 3 minggu ke depan, menurut pernyataan PSSI. Erick Thohir menyatakan bahwa ia ingin Shin Tae-yong memprioritaskan pemulihannya agar bisa kembali berkonsentrasi memimpin skuad Garuda setelah pulih nanti. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlangsung dari 5 September hingga 10 Juni 2025. Saya minta agar Coach Shin dapat fokus pada pemulihannya dengan tenang, ujar Erick Thohir. Agar dapat kembali dengan sehat dan pulih, tambah Menteri BUMN tersebut. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I
Alhamdulillah wa syukurillah penggemar timnas Indonesia bisa bernafas lega, Shin Tae-yong bukan kandidat terdepan pelatih timnas Korsel. Siapakah kandidat utamanya? Isu mengenai kontrak baru Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia tengah menjadi sorotan publik. Kontrak Shin Tae-yong akan berakhir pada Juni 2024 dan PSSI telah menawarkan draft kontrak baru kepadanya. Namun, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, turut memberikan komentar yang memanaskan situasi di kalangan fans. Erick Thohir memberikan indikasi bahwa PSSI siap merelakan Shin Tae-yong jika ia mendapat tawaran untuk melatih timnas Korea Selatan. Sebelumnya, media Korea Selatan Wikitre mengabarkan bahwa Shin Tae-yong menjadi salah satu kandidat pelatih tim nasional Korea Selatan setelah pemecatan Jurgen Klinsmann pada awal 2024. Komite Peningkatan Kekuatan KFA telah menambah jumlah kandidat pelatih menjadi 16 orang. Namun, menurut laporan Nate, KFA lebih cenderung memilih pelatih lokal yang saat ini bekerja di Korea Selatan. Pelatih dalam negeri diperkirakan akan diangkat sebagai pelatih kepala tim sepak bola nasional putra Korea yang telah kosong hampir 4 bulan sejak pemecatan Jurgen Klinsmann, tulis Nate. Nate juga mengungkap dua kandidat utama untuk posisi tersebut, Kim Do-hoon dan Hong Myung-bo.